Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Insya Allah Solih Solihah beserta ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Bunga dalam video pembelajaran tematik. Nah, Solih Solihah, agar Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa kali ini akan dipimpin oleh Kak Khalif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Solih Solihah yang sudah ikut berdoa bersama. Nah, sekarang sebelum menyimak video pembelajaran, silahkan Solih Solihah mencari tempat duduk yang nyaman, siapkan alat tulisnya, dan juga siapkan buku tema satunya. Sudah siap menyimak video pembelajaran hari ini? Selamat menyaksikan Solih dan Solihah, simak dengan baik ya. Kalimat penolakan Part 2. Materi Bahasa Indonesia tema 1 subtema 4. Solih Solihah, pada pembelajaran Bahasa Indonesia sebelumnya, Solih Solihah sudah mengenal tentang kalimat penolakan ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu kalimat penolakan. Nah, tapi Solih Solihah, ada beberapa hal yang harus Solih Solihah ingat tentang kalimat penolakan. Yang pertama yaitu kalimat penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Yang kedua, kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Yang ketiga, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata maaf. Nah, Solih Solihah, jika Solih Solihah ingin mengatakan kalimat penolakan, maka harus diawali dengan kata maaf. Nah, jika Solih Solihah sudah memahami ketiga dari hal-hal ini, maka Solih Solihah insya Allah sudah bisa membuat sebuah kalimat penolakan. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu yuk percakapan berikut ini. Cermati percakapan berikut ini. Nah, di sini ada suatu percakapan, yaitu kegiatan kerja bakti telah selesai. Adit, Gina, dan Mutia bercakap-cakap sambil beristirahat. Gina berkata, "Adit, apa yang sedang warga lakukan?" Kemudian Adit menjawab, "Mereka sedang melakukan persiapan untuk kegiatan besok, Gina." Lalu Mutia bertanya, "Besok akan diadakan kegiatan sepeda santai, bukan?" Adit menjawab, "Benar, Mutia. Ayo kita mengikuti kegiatan sepeda santai." Lalu Gina menjawab, "Maaf Adit, kami tidak bisa mengikuti kegiatan itu." Adit bertanya, "Mengapa kalian tidak bisa ikut?" Lalu Mutia menjawab, "Besok aku dan Gina akan pergi ke museum." Gina pun menjawab, "Benar Adit, kami sudah merencanakan ini dari hari Minggu kemarin." Kemudian Adit berkata, "Baiklah, tidak apa-apa." Nah, Solih Solihah, dari percakapan ini, bisakah Solih Solihah menemukan kalimat penolakan dari suatu ajakan? Coba ingat-ingat lagi, kalimat penolakan ditandai dengan kata
maaf. Adakah kata maaf pada kalimat dalam percakapan ini? Betul, ada, yaitu yang diucapkan oleh siapa? Ya, yang diucapkan oleh Gina. Nah, Ibu Bunga beri garis pada kalimat penolakan, yaitu, maaf Adit, kami tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Nah, ciri dari kalimat penolakan yaitu menggunakan kata maaf. Wah, hebat Solih-Solihah sudah bisa menemukan kalimat penolakan pada suatu percakapan ya. Kita coba sekali lagi. Perhatikan percakapan yang kedua. Gina dan Adit sudah pulang dari sekolah. Di perjalanan pulang mereka bercakap-cakap. Gina berkata, Adit, apakah kamu ingat besok ada kegiatan di lingkungan rumah kita? Adit menjawab, kegiatan apa Gina? Gina menjawab, senam bersama. Ya, aku ingat, jawab Adit. Ayo, besok kita bersama-sama, jawab Gina. Kemudian Adit berkata, maaf Gina, aku tidak bisa mengikuti kegiatan senam. Kemudian Gina bertanya, mengapa kamu tidak bisa ikut? Adit pun menjawab, besok aku dan keluargaku akan berlibur ke puncak. Baiklah, selamat berlibur Adit, jawab Gina. Terima kasih Gina, kata Adit. Nah, sekarang dari percakapan antara Gina dan Adit, ada tidak kalimat penolakan? Ada? Iya, ada ya. Yaitu yang diucapkan oleh siapa? Gina atau Adit, Solih-Solihah? Iya, betul, yang diucapkan oleh Adit. Nah, ini dia kalimatnya, yaitu, maaf Gina, aku tidak bisa mengikuti kegiatan senam. Nah, di sini Adit menolak ajakan Gina untuk senam bersama. Jangan lupa untuk menggunakan kata maaf agar lebih santun. Nah, Solih-Solihah sudah bisa ya menemukan kalimat penolakan pada suatu percakapan. Sekarang kita akan coba untuk membuat kalimat penolakan. Tulislah kalimat penolakan dari ajakan pada cerita berikut. Tuliskan dengan kalimat yang santun. Nah, Ibu Bunga di sini memiliki cerita. Kita baca bersama-sama ya. Denias diminta ibu untuk membeli gula ke warung. Denias tidak bisa melakukannya. Denias sedang sakit perut. Nah, kira-kira dari cerita Denias ini, kalimat penolakan yang tepat itu bagaimana ya Solih-Solihah? Coba kita perhatikan lagi. Di sini Denias diminta ibu untuk membeli gula ke warung. Tapi Denias tidak bisa melakukannya karena Denias sedang sakit perut. Coba siapa yang bisa membuatkan kalimat penolakan dari cerita ini? Wah, Solih-Solihah pasti bisa ya. Nah, contoh dari Bu Bunga tentang kalimat penolakan yang berkaitan dengan cerita Denias ini yaitu seperti ini Solih-Solihah. Nah, baca bersama-sama. Maaf Bu, perut saya sakit. Jadi saya tidak bisa pergi ke warung untuk membeli gula. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat penolakan yang berdasarkan pada cerita ini ya. Ada kata maafnya. Nah, Solih-Solihah, bagaimana sudah bisa? Kita coba sekali lagi ya. Nah, ceritanya seperti ini. Kak Ranti diminta untuk menjemput Adit. Kak Ranti tidak bisa menjemput Adit karena sepeda milik Kak Ranti rusak. Kalimat penolakan yang sesuai bagaimana ya? Nah, contohnya seperti ini Solih-Solihah kalimatnya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Maaf Adit,
kakak tidak bisa menjemputmu karena sepeda kakak rusak. Nah, jadi Kak Ranti itu diminta untuk menjemput Adit, tapi tidak bisa karena sepedanya rusak. Maka kalimat penolakan yang sesuai yaitu, maaf Adit, kakak tidak bisa menjemputmu karena sepeda kakak rusak. Nah, seperti itu ya Solih dan Solihah. Bagaimana, sampai sini sudah paham? Insya Allah sudah lebih paham ya. Kita coba terakhir contohnya. Nah, ada cerita Putu dan Elis. Putu mengajak Elis mengerjakan tugas bersama. Elis tidak bisa mengerjakan tugas bersama karena Elis akan pergi bersama ibu. Bagaimana kalimat penolakan yang sesuai dengan cerita ini? Ada yang tahu? Coba seperti apa kalimatnya? Wah, hebat, Solih-Solihah sudah bisa ya membuat kalimat penolakan. Yuk kita tuliskan kalimat penolakannya seperti ini. Ini contohnya ya, yaitu kalimat penolakan yang sesuai yaitu adalah, maaf Putu, aku tidak bisa mengerjakan tugas bersamamu karena aku akan pergi bersama ibu. Nah, ini adalah contoh dari kalimat penolakan berdasarkan cerita berikut ini. Bagaimana Solih-Solihah? Sampai sini sudah lebih jelas dan lebih paham membuat kalimat penolakan dari ajakan pada suatu cerita? Insya Allah sudah lebih paham ya. Nah, jika sudah paham Solih-Solihah, kita coba untuk challenge ya. Di sini Bu Bunga punya challenge, yaitu challenge-nya adalah buatlah kalimat penolakan dari ajakan pada cerita berikut dengan kalimat yang santun. Kemudian buatlah kalimat penolakannya dalam bentuk rekaman suara. Nah, Bu Bunga di sini memiliki cerita. Nah, kita baca bersama-sama ya ceritanya. Aisyah mengajak Siti bermain sepatu roda bersama. Siti tidak bisa ikut main bersama karena Siti akan pergi mengaji. Bagaimana kalimat penolakan yang sesuai? Nah, silakan Solih-Solihah membuat satu kalimat penolakan yang sesuai dengan cerita Aisyah dan Siti ini. Kemudian, Solih-Solihah membuat tugasnya dalam bentuk rekaman suara. Nah, kemudian nanti rekaman suaranya dikirimkan melalui Google Classroom. Bagaimana, paham tugasnya ya? Oke, reminder tugasnya. Yang pertama yaitu kerjakan tugasnya tepat waktu. Yang kedua, ingat tugasnya berupa rekaman suara kalimat penolakan. Yang ketiga, kirimkan tugasnya ke Google Classroom. Nah, Solih-Solihah, jika sudah paham tugasnya seperti apa, silahkan untuk Solih-Solihah mengerjakannya. Selamat mengerjakan Solih dan Solihah. Semoga Allah memudahkan Solih-Solihah dalam mengerjakan tugasnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Itulah pembahasan pada video pembelajaran hari ini. Semoga Solih-Solihah dapat dengan mudah memahaminya. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ingat, tugasnya berupa rekaman suara kalimat penolakan berdasarkan cerita yang sudah Ibu Bunga jelaskan tadi. Nah, jika sudah paham materi dan tugasnya hari ini, marilah kita tutup video pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup kali ini juga akan dipimpin oleh Kak Khalif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
bika wa atubu ilaih. Terima kasih Solih-solihah yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.